kalian hari ini? Semoga kalian baik, sehat, dan dalam lindungan Allah SWT. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca bismillah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teks ulasan sebuah karya, atau lebih tepatnya tentang menjelaskan kembali teks ulasan. Lalu kita sudah menjelaskan tentang ini ya, tapi kita sekarang lebih fokus ke dalam menjelaskan kembali teks sebuah ulasan. Sebelumnya, Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu, mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, puisi, novel, karya daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Materi hari ini kita akan berfokus tentang menjelaskan kembali teks ulasan. Tujuan pembelajarannya untuk peserta didik dapat menjelaskan kembali teks ulasan tentang kualitas karya seperti film, novel, cerpen, karya seni, dan lain-lain. Langsung aja ke materinya ya. Menjelaskan kembali teks ulasan. Menjelaskan kembali teks ulasan itu kita harus menjelaskan di sini ada dua. Yang pertama itu apa sih maksud suatu teks ulasan itu? Dan yang kedua itu kekurangan dan kelebihan suatu teks ulasan yang sudah kalian baca. Maksud suatu teks ulasan itu yaitu menceritakan kembali berupa penambahan pengetahuan dan pemahaman kita tentang kualitas karya seperti film, novel, cerpen, karya seni, dan lain-lain, baik itu isi dan kualitas keseluruhannya. Maksud suatu teks ulasan di sini yaitu pendapat kalian tentang apa yang sudah kalian baca dari teks ulasan itu. Apa aja sih yang kalian tangkap dari teks ulasan itu? Kalian jelaskan kembali. Kalian tuliskan kembali apa saja yang sudah kalian baca. Suatu film apa, kejadiannya di mana, tokohnya siapa aja, ya, dan ceritanya seperti apa, alurnya seperti apa, klimaksnya seperti apa, dan lain-lain. Kalian jelaskan kembali itu. Yang kedua, kekurangan dan kelebihan suatu teks ulasan. Teks ulasan tidak selalu memiliki kekurangan, ya. Di dalamnya tentu pula terdapat sejumlah kelebihan. Hal itu terkait dengan kejelasan penyampaiannya, penggunaan bahasa, dan kelebihan dan kekurangan pada aspek-aspek lainnya. Nah, yang kedua, setelah kalian merangkum isi cerita itu, yang kedua, kalian tulis apa sih kekurangan dan kelebihan dari teks ulasan yang sudah kalian baca. Misalnya kekurangannya, dia kurang jelas cara penyampaiannya, atau di sana dia tidak ada suatu kejelasan alurnya kemana, ya, penggunaan bahasanya tidak jelas atau yang lainnya. Atau kelebihannya kalian jelaskan, cara penyampaiannya, aspek-aspek lainnya bisa kalian jelaskan di sini. Ya, jadi menjelaskan kembali teks itu yang pertama kalian harus jelaskan maksud dari teks ulasan yang sudah kalian baca. Yang kedua, harus kalian tulis kekurangan dan kelebihan dari teks ulasan yang kalian baca, ya. Oke, selanjutnya. Tujuan mengulas sebuah karya. Tujuannya adalah yang pertama untuk menginformasikan dan mempromosikan, ya. Yang kedua, menambah pengetahuan. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman. Lalu memunculkan sikap apresiatif dan memperkuat daya kritis. Langkah menjelaskan kembali teks ulasan. Apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, membaca secara keseluruhan karya yang akan diulas. Baca dulu semuanya dari awal sampai akhir, ya. Terus yang kedua, menuliskan garis besar tentang karya berdasarkan unsur estetik maupun teks musiknya. Menuliskan garis besar itu inti-intinya apa aja, di mana, kapan kejadiannya, ya, apa aja
ceritanya itu kalian tulis garis besarnya biar kalian jelas. Yang ketiga, membuat struktur ulasan berdasarkan garis besar karya tersebut yang dimulai dari orientasi atau pendahuluan. Jadi yang pertama itu kamu bikin pendahuluan. Pendahuluannya itu ceritanya apa aja sih, terus isi ya, setelah isi baru penutup biar urutannya itu sesuai. Yang keempat, menulis tentang tafsiran karya tersebut yang berupa detail cerita yang disebutkan dalam karya tersebut. Yang kelima, menulis tentang evaluasi dari karya seperti kelebihan dan kekurangan cerita. Ya, itu yang tadi ya, sama seperti tata bahasa dan lain-lain dengan bahasa yang kritis. Yang keenam, menulis rangkuman yang berisi komentar pengulas tentang karya tersebut. Itu pendapat kalian tentang isi ya, jadi dirangkum. Oke, ibu di sini punya contoh dari teks ulasan film yang berjudul Laskar Pelangi. Di buku paket juga ada, di situ ada contoh teks ulasan film yang berjudul Bad ya. Itu bisa kalian baca, dan ibu sekarang pakai contoh yang lain ya. Contoh yang lainnya itu film Laskar Pelangi. Oke, ibu bacakan dulu ya. Film Laskar Pelangi adalah sebuah adaptasi dari novel Andrea Hirata dengan judul yang sama. Film ini berlokasi di Belitung, Sumatera. Film ini diawali dengan tokoh Ikal dewasa atau yang bernama Lukman Sardi yang kembali di tanah kelahirannya setelah merantau. Dia lalu flashback ke masa kecilnya dulu sewaktu masih SD Muhammadiyah yang sederhana dengan dua guru yang bersahaja, Bu Muslimah yang diperankan oleh Cut Mini dan Pak Harfan yang diperankan oleh Ikra Negara. 5 tahun berlalu dan film bercerita tentang anggota Laskar Pelangi kelimanya duduk di kelas 5 melalui sudut pandang Ikal kecil. Selain Ikal, ada juga tokoh Lintang yang amat jenius dan mahar yang menunjukkan bakat seni luar biasa. Tokoh-tokoh yang lain adalah Akyong, Harun, Sahara, dan Kucai. Keputusan penting sutradara Riri Riza dan produsernya Lesmana yang memiliki anak-anak asli Belitung sebagai pemain wanita tepat. Mereka bisa menyelami karakter masing-masing walaupun tidak punya pengalaman acting sebelumnya. Memang Riri dan Mira terkenal akan kemampuannya mengorbitkan bakat-bakat baru seperti yang terjadi pada Rehal Marilyn. Zulfani Kardian menunjukkan penampilan yang luar biasa sebab baru dalam dunia acting tanpa pengalaman. Kepolosan mereka terang natural, berbeda dengan bintang yang cilik lainnya sering menemani televisi kita. Anda pasti tanpa sadar tersenyum saat menyaksikan kisah cinta Ikal dengan seorang gadis Tionghoa yang ditemuinya di pasar, menunjukkan betapa naturalnya penampilan dia. Inti dari film ini secara emosional sebenarnya Lintang penonton langsung jatuh cinta sebuah pembunuhan Ikal dan dia. Sebagai anak termiskin dari komunitas miskin, gayanya yang ramah mewujud sebagai anak besar untuknya adalah sebuah scenes tak terlupakan. Sementara itu, aktor veteran Negara memberikan ruang dalam membuka sebagai anak pada dia bisa membawakan karakter untuk yang bersemangat, baik hati dan tampil mengambil hati anak-anak. Skenario-nya agak berbeda dibanding cerita dengan penampilan beberapa karakter gitu yang bisa diperlihatkan. Sebuah hal yang wajar tentu saja. Film ini lalu sebelum 2008, akan tetapi tidak ada ruginya menonton Laskar Pelangi berkali-kali karena film ini memang beda dan berani melawan arus utama sinema Indonesia. Oke, di sini ada teks ulasan tentang film Laskar Pelangi ya. Dari sini kita bisa ambil apa sih yang bisa kita ulas atau yang bisa kita tulis maksud dari film Laskar Pelangi ini ya. Nanti ibu tulis di bagian belakang. Oke, yang kedua nanti ya, yang kedua sekarang kekurangan dan kelebihan suatu teks ulasan. Kekurangan dan kelebihan suatu teks ulasan dari film Laskar Pelangi yang tadi sudah ibu bacakan ya.
tentang pemahamanmu tentang teks itu tidak utuh karena unsur-unsurnya kurang lengkap ya. Dalam teks itu tidak ada identitas karya yang diulasnya. Sinopsis tentang isi film itu sendiri tidak jelas. Teks itu langsung pada orientasi dan analisis. Oleh karena itu, pemahaman kita terhadap teks tersebut tidaklah lengkap. Demikian halnya teks berikutnya tentang ulasan terhadap album lagu. Teks itu tidak menyertakan identitas isi album. Hal itu menjadi pemahaman terhadap teks tersebut menjadi terhambat. Berdasarkan contoh tersebut, kekurangan teks ulasan bisa terjadi pada strukturnya yang tidak lengkap. Misalnya, karena tidak menyebutkan identitas karya yang ditanggapi, kekurangannya itu mungkin pula terdapat pada isinya yang tidak jelas. Hal itu seperti contoh di depan terdapat penyebutan nama grup yang tidak dikenal oleh pembaca, dan hal itu akan mengganggu pemahaman mereka. Kekurangan suatu teks mungkin pula dijumpai pada pilihan katanya. Dalam teks tanggapan di depan misalnya terdapat kata-kata font, handwriting, catchy. Nah, kata-kata tersebut kemungkinan sulit dipahami oleh para pembaca. Oleh karena itu, sebaiknya dicarikan tandanya dalam bahasa Indonesia ya. Terus, teks ulasan tidak selalu memiliki kekurangan. Di dalamnya terdapat sejumlah kelebihan. Itu terkait dengan kejelasan penyampaiannya, penggunaan bahasa, dan kelebihan pada aspek-aspek yang lain. Ini contoh kekurangan dan kelebihan suatu teks. Itu bisa kalian tuliskan seperti ini. Nah, dalam seperti ini juga menuliskan ini ulasan yang sudah tadi kita bacakan bersama-sama. Ini adalah contoh maksud dari rangkuman teks ulasan. Di sini ada paragraf 1 buat kalian. 5-nya itu kekurangan dan kelebihan dari teks ulasan yang barusan dibacakan. Paragraf 1, 2, 3 di bawah bacakan ini adalah rangkuman atau maksud dari teks ulasan yang Laskar Pelangi yang sudah dibacakan tadi. Laskar Pelangi yaitu sebuah film karya Rio Riza yang ialah salah satu film terbaik Indonesia. Film yang mendapatkan novel dengan judul yang sama karya Amelia Hindata. Ini diproduksi pada tahun 2008. Semenjak pertama kemunculannya di layar lebar, film ini bernasib sama dengan bukunya. Keduanya mendapat antusias yang luar biasa dari para penikmat seni Indonesia, khususnya pecinta film. Hal tersebut tidak terlepas dari tangan Mas Sabur, seorang produser dan berbakat Mira Wismana yang berkolaborasi dengan Riri Riza, salah satu produser terbaik di negeri. Hal yang menimbulkan film ini menarik dan unik yaitu para pemain yang dipilih ialah anak-anak orisinal Belitung, sebuah kawasan yang menjadi latar dan aslinya. Mereka memerankan tokoh-tokoh yang ada di dongeng tersebut, menyerupai Ikal diperankan oleh Giovanni, Lintang diperankan oleh Gantian, Mahar diperankan oleh Felicia Murno, dan begitu juga dengan tokoh-tokoh lainnya ya. Terus selanjutnya yang paragraf 3, film ini menceritakan sebuah kisah 10 orang sahabat dekat. Mereka bersekolah di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah di Pulau Belitung. Pada pertamanya sekolah tersebut terancam ditutup. Nah, yang paragraf 3 ini menceritakan tentang isi ceritanya ya. Nah, ini paragraf 1, 2, 3 adalah rangkuman maksud isi ulasan yang sudah Ibu baca tadi. Sekarang ke paragraf 4 dan 5, kekurangan dan kelebihan. Buat pemilihan lokasi film yang kebanyakan diambil di luar ruangan, gambar dan bunyi yang dihasilkan sedikit tidak jelas. Namun secara keseluruhan film ini sangat bagus. Nah, ini ada kekurangan dan kelebihannya ya. Dijelaskan terus sampai akhir. Dan yang terakhir, oleh sebab itu film ini layak disebut sebagai salah satu film terbaik Indonesia sepanjang masa. Di kelebihannya ya. Nah, ini adalah contoh dari penjelasan teks ulasan kembali ya. Harus ada isi rangkuman atau maksudnya, dan yang terakhir di paragraf 4 itu ada kekurangan dan kelebihan. Jadi kalian share ke Google Form yang berisi teks ulasan, nanti kalian cari apa maksud dan atau rangkumannya dan kekurangan dan kelebihan dari teks ulasan yang ibu share ya. Nanti setelah ini
lalu kerjakan itu. Oke, tugas pertama, lakukan absensi kehadiran di grup WhatsApp, simak video materi dengan seksama. Setelah itu catatlah materi di atas di buku catatan, lalu dikumpulkan di BCU. Batasi pengumpulannya tentukan minggu ini sesuai jadwal absen masing-masing anak ya. Tugas yang kedua, klik link tugas yang bermuara di grup WhatsApp. Nanti itu ada tugas dari Google Form yang sudah dijelasin tadi ya. Batis mengerjakan tugas Google Form sampai hari ini pukul 9. Oke. Pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Missing someone